Bab 43, meninjau kembali masa lalu Duan Jian di dunia domain hitam, lepaskan kebencian. Xiao Yu, Nili datang kepada kami dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Teriak Ninger. Xiao Yu berjalan keluar dari ruangan. Ninger, Ziyun, dan Yuyin memandang Xiao Yu. Tubuhnya tidak seperti yang seharusnya dia miliki di usianya, bahkan bisa dikatakan lebih montok daripada tubuh yang Xin. Xiao Yu juga sangat tertekan beberapa hari ini. Di masa lalu, dia sedikit lebih rendah. Tapi sekarang, dia gemetar setiap kali melangkah, yang juga membawa banyak masalah baginya. Semua orang menatapnya, dan dia sangat malu. Ziyun dan yang lainnya dengan cepat menoleh ke belakang. Nili sepertinya telah memberitahu kita sesuatu yang telah dilewati Lu Piao dan yang lainnya, jadi ayo pergi juga. Sejak menjadi wanita Nili, Ziyun dan yang lainnya tampaknya telah tumbuh dari seorang anak, dan mereka harus memikirkan Nili dan yang lainnya dalam segala hal. Nili, apakah kamu meminta kami untuk datang dan apa yang terjadi? Ninger bertanya. Selanjutnya, ayo lengkapi dan pergi ke dunia wilayah hitam. Ada rahasia yang menggangguku sepanjang waktu. Selain itu, teknik Tianlin Jue yang dikembangkan Du Ze tidak dapat ditembus. Kupikir seharusnya ada batu Tianlin di dunia wilayah hitam. Jika Anda mendapatkannya, itu bisa sangat merangsang garis keturunan Du Ze, seharusnya bisa membuat Tianlin Jue menerobos. Nili, kapan kita akan pergi? Lu Piao bertanya. Yah, aku siap untuk pergi sekarang. Monster Tianlin dalam tubuh Du Ze melakukan kerusuhan dari waktu ke waktu. Jika Tianlin Jue tidak dapat menerobos, monster Tianlin mungkin lepas kendali. Semua orang mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Xinyu dan leluhur Ye Yan tinggal di rumah tuan kota. Tingkat kultivasi leluhur Ye Yan masih terlalu rendah. Nili berharap leluhur Ye Yan akan terus berlatih keras. Basis kultivasi saat ini terlalu rendah. Dan Nili tidak tahu kekuatan macam apa lelaki tua di dunia domain hitam itu. Setelah dihadapkan, tidak mungkin untuk mengurusnya. Nili memberi leluhur Ye Yan langkah di roh kayu Dao Jue. Dia berharap leluhur Ye Yan dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan melindungi Guang Hui dengan lebih baik. Dengan kata lain, tidak perlu waktu lama untuk menerobos ke alam bintang surgawi dengan berlatih seni Dao roh kayu. Adapun Xinyu, meskipun dia memiliki kekuatan Wuzong, dia tidak stabil. Nili memberi Xinyu seni sihir 9 bulan bintang 9, yang tidak hanya dapat mengolah hatinya, tetapi juga merangsang kekuatan jahat yang tersembunyi di tubuhnya untuknya, penggunaan sendiri. Nili datang ke pintu masuk lingkaran sihir domain hitam. Nili sudah terbiasa dengan segel di sini, dan dalam 1/4 jam dia memecahkannya, dan semua orang memasuki dunia domain hitam. Tuan, saya ingin menemukan tulang orang tua saya dan menguburnya lagi. Setelah mereka dikuburkan, Duan Jian akan bersatu kembali dengan Tuan secepat mungkin. Duan Jian menangkupkan tangannya dan berkata. Nili mengangguk. Itu adalah kenangan yang menyakitkan bagi Duan Jian. Ayahnya awalnya adalah patriark muda keluarga naga hitam, tetapi dia jatuh cinta dengan seorang pelayan dari keluarga sayap perak. Keluarga sayap perak tidak diizinkan menikah dengan orang lain. Si Kong Yi memerintahkan bawahannya untuk menangkap mereka dan mengeksekusi mereka sampai mati. Untuk menghindari kejaran keluarga Silverwing, orang tua mereka telah tinggal di gua. Tapi suatu hari keberadaan mereka diketahui,
dan Sikong Yi memerintahkan mereka berdua dan putra mereka yang jahat, Duan Jian, untuk dieksekusi bersama. Orang tuanya berulang kali memohon agar Duan Jian dilepaskan. Saat itu, Duan Jian baru berusia 5 tahun, dan Sikong Hongyue baru berusia sekitar 4 tahun saat itu. Ketika dia melihat anak laki-laki di depannya, dia sangat tertarik. Dia belum pernah melihat anak laki-laki dari keluarga naga hitam sangat tampan, dengan keberanian yang begitu besar. Oleh karena itu, saya berharap ayahnya, Sikong Yi, dapat menjaga pemuda ini sebagai peringatan bagi klan lainnya. Sikong Yi juga mengangguk, berpikir bahwa perhatian putrinya baik. Tapi bagi Duan Jian, itu adalah ingatannya yang paling menyakitkan. Dia benar-benar menyaksikan orang tuanya mati di bawah pedang Sikong Yi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Duan Longfei, kakak Duan Yun dari keluarga naga hitam, meskipun dia marah ketika dia tahu bahwa adik laki-lakinya Duan Yun dan istrinya terbunuh, dia akhirnya menahannya, karena kekuatan keluarga mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga Silver Wing. Mereka selalu berpikir bahwa anak Duan Yun juga dibunuh secara brutal oleh Sikong Yi. Meskipun Duan Jian diikat ke pilar batu di aula utama dan dicambuk tanpa henti, Sikong Hongyue akan memberi Duan Jian beberapa pil hemostatik dari waktu ke waktu. Dalam hati Duan Jian, dia selalu berpikir bahwa Sikong Yi sebenarnya takut dia akan mati, sehingga dia tidak bisa memperingatkan klan lain. Jadi dia memerintahkan Sikong Hongyue untuk memberinya obat mujarab. Duan Jian juga dibutakan oleh kebencian. Di dalam hatinya, selama dia hidup, suatu hari dia akan membantai keluarga Silver Wing, termasuk Sikong Hongyue, wanita beracun itu. Jika dia bisa berjalan dengan orang tuanya, dia tidak perlu menderita siang dan malam. Faktanya, Sikong Hongyue sama sekali tidak menyukai ayahnya. Ayahnya haus darah dan brutal, dan ibunya dipukuli sampai mati oleh Sikong Yi, tetapi ibunya memberitahu Sikong Hongyue sebelum dia meninggal. Dengarkan ayahmu baik-baik, bahkan jika Sikong Hongyue meninggalkan keluarga, keluarga lain tidak akan membiarkannya pergi jika mereka melihat sepasang sayap peraknya. Karena Sikong Yi memiliki terlalu banyak nyawa tak berdosa di tangannya. Setiap orang harus dikutuk. Terakhir kali Duan Jian kembali ke dunia hitam untuk membunuh Sikong Yi, Sikong Hongyue berdiri di depan Sikong Yi. Meskipun dia tidak menyukai ayahnya, tapi bagaimanapun dialah yang melahirkan dan membesarkannya. Duan Jian juga melepaskan kebencian di hatinya. Jika bukan karena Sikong Hongyue, dia tidak akan hidup. Duan Jian berpikir dalam hatinya untuk berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke gua tempat dia tinggal bersama orang tuanya ketika dia masih kecil. Di dalam gua, tulang orang tua Duan Jian sudah tidak ada lagi, tetapi seseorang menguburkannya dan mendirikan sebuah lempengan batu. Duan Jian sangat bingung. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa yang menguburkan orang tuanya, atau orang tuanya tidak mungkin bersembunyi selama 6 tahun. Dan satu-satunya yang tahu tentang gua ini adalah keluarga sayap perak, mungkinkah? Saat ini, sesosok muncul di balik pedang. Setelah Sikong Hongyue melihat Duan Jian, dia tercengang. Dia tidak menyangka Duan Jian muncul di sini. Kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam orang tuamu. Ayahku sudah meninggal, dan aku telah membebaskan mereka dari keluarga sayap perak, dan membiarkan mereka bermigrasi ke dunia luar dengan pasukan besar. Jika kamu masih tidak bisa melepaskan kebencian ayahku karena membunuh orang tuamu, kalau begitu bunuh aku. Jangan bunuh anggota lain dari keluarga sayap perak, mereka juga menuruti perintah ayahku. Setelah berbicara, Sikong Hongyue menutup matanya,
meninggalkan air mata di sudut matanya. Adapun si Kong Hong Yue, dia tidak lagi punya alasan untuk hidup, dia hanya ingin menebus kerusakan yang dilakukan ayahnya terhadap orang tua Duan Jian dan Duan Jian. Kamu menguburkan orang tuaku. Kenapa kamu melakukan itu? Urusan mereka tidak ada hubungannya denganmu. Ayahku yang membunuh orang tuamu. Ayahku sudah meninggal. Kuharap aku bisa menebus kesalahan yang dia buat. Dan aku juga berharap kamu bisa hidup dengan baik dan tidak mengecewakan orang tuamu. Aku tahu, aku tidak punya alasan untuk memintamu melepaskanku. Aku hanya berharap setelah membunuhku, kamu bisa melepaskan semua kebencianmu. Jika aku membiarkanmu pergi dan melepaskan kebencianku, apakah kamu bersedia pergi ke dunia luar bersamaku? Biarkan aku pergi. Hahaha, ayahku membunuh orang tuaku, kita adalah musuh bebuyutan, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu ingin menyiksaku seperti ayahku? Tidak perlu, beri aku ayolah, jika kamu tidak melakukannya itu, aku akan melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, si Kong Hong Yue mengangkat pedang panjangnya dan bersiap untuk bunuh diri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe.